Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepdianto dengan NIM 24041016 Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal dengan mata kuliah analisis sistem dengan proyek penundaan pelayanan konvensional pasien, misalnya di Rumah Sakit Daerah Brebes. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang FOD atau Flow of Document. Pada sistem yang berjalan pada gambar ini menjelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, pasien datang ke bagian loket untuk mendaftar dan mendapat nomor antrian. Kemudian petugas admin mencatat data rekam medis dan nomor antrian pasien serta menyampaikan daftar antrian pasien dan data rekam medis kepada bagian dokter. Kemudian dokter memberikan tindakan medis dan pengobatan kepada pasien, lalu mencatat diagnosa penyakit dan resep obat yang diberikan ke dalam data rekam pasien. Seterusnya pasien membawa resep obat ke apotek untuk mengambil obat. Lalu dengan konteks diagram menjelaskan terdapat 5 buah entitas yang mempunyai peran dalam membentuk sistem informasi rekam medis pada puskesmas. Entitas tersebut adalah admin, apotek, dokter, pasien, dan pemimpin RSUD, misalnya di Brebes. Konteks diagram adalah pendefinisian terhadap sistem yang akan dirancang bersifat menyeluruh. Konteks diagram digunakan untuk memudahkan proses penganalisaan terhadap sistem yang dirancang keseluruhan. Kemudian dengan data flow diagram atau DFD. Yang pertama, DFD level 0. Data flow diagram adalah teknik yang menggambarkan komponen-komponen dari sebuah sistem dan aliran-aliran data di komponen tersebut. Asal tujuan dan penyimpanan data menjelaskan terdapat 5 entitas, yaitu pasien, dokter, apotek, admin, dan pemimpin RSUD tersebut. Serta terdapat 6 proses yang terjadi pada sistem. Proses pertama yaitu admin memasukkan data ke poliklinik atau apotek dan disimpan ke dalam tabel poli. Proses kedua yaitu entitas dokter memberikan data dokter dan disimpan dalam tabel dokter. Proses ketiga adalah apotek memberikan data obat ke dalam sistem dan disimpan ke dalam tabel obat. Kemudian proses keempat dan keenam, entitas pasien memberikan data pasien kemudian disimpan dalam tabel pasien baru, serta pendaftaran pasien berobat melibatkan tabel dokter, tabel pasien, tabel obat, dan tabel rekam medis itu sendiri. Proses ketujuh merupakan proses resep. Proses ke-8 adalah pelaporan rekam medis yang ditujukan kepada pemimpin RSUD, misalnya di Brebes. Kemudian dengan DFD level 1 terdapat 4 proses laporan, yaitu laporan pasien, laporan dokter, laporan obat, dan laporan rekam medis. Pada proses laporan pasien, data diperoleh dari data store pasien yang menghasilkan laporan pasien yang diberikan kepada entitas pimpinan. Pada proses laporan dokter, data diperoleh dari data store dokter menghasilkan laporan yang diberikan kepada pimpinan. Pada proses laporan obat, data diperoleh dari data store obat dan menghasilkan laporan yang diberikan kepada entitas pemimpin. Pada proses laporan rekam medis diperoleh dari data store poli, dokter, obat, dan pasien menghasilkan laporan yang diberikan kepada entitas pimpinan. Dari permasalahan yang ada, penulisan memberikan kesimpulan mengenai mekanisme pendaftaran pasien berobat sampai dengan pemberian resep obat. Misalnya di RSUD Brebes, pasien datang mendaftar hingga diperiksa oleh dokter dan resep obat yang diberikan terekam dalam data digital sehingga memudahkan dalam pencarian dan pengolahannya. Terima kasih.